Bekerja shift malam tidaklah setenang yang dipikirkan orang. Beberapa malam suasananya terlalu sunyi sampai-sampai suara yang seharusnya tidak ada di area itu pun terdengar. Kisah ini terjadi di sebuah apartemen tua di salah satu distrik di Thornbury. Apartemen setinggi 15 lantai itu cukup ramai, tetapi pada malam hari menjadi begitu hening hingga suara lift yang bekerja pun terdengar jelas. Pak Pichai, seorang satpam berusia 60-an, baru saja mulai bertugas di sini, menggantikan penjaga lama yang mengundurkan diri secara mendadak tanpa mengatakan apapun kepada siapapun. Malam pertama Pak Pichai bekerja, segalanya tampak normal. Namun, antara pukul 02.00 hingga 04.00 dini hari, sesuatu akan terjadi berulang kali. Seolah-olah sistem respon seseorang yang namanya tidak ada dalam daftar penghuni. Lift di lantai 9 akan turun dengan sendirinya setiap malam pada waktu yang sama persis. Kamera CCTV menangkap gambar seorang wanita yang masuk ke dalam lift dengan kepala tertunduk, rambut panjang, dan gaun berwarna pucat. Tetapi yang aneh adalah tidak ada yang pernah melihatnya keluar dari lift. Dan yang lebih aneh lagi, wanita ini adalah orang yang sama dengan yang pernah muncul di kamera setahun sebelumnya. Kisah ini terjadi pada akhir tahun lalu, saat musim dingin, udara kering, angin sepoi-sepoi, dan langit malam biasanya lebih sunyi dari biasanya. Sebuah apartemen tua di Thornbury yang dibangun hampir 20 tahun lalu hanya setengahnya yang terisi, sementara setengah lainnya dibiarkan kosong karena proyek perluasan gedung baru telah lama dibatalkan. Pak Pichai, seorang satpam berusia awal 60 pokok, mendapat tugas jaga malam dari tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pekerjaannya tampak mudah, duduk di pos jaga, membuka dan menutup gerbang untuk penghuni, memantau kamera CCTV, mencatat jurnal harian, dan berpatroli di setiap lantai sekali sekitar pukul 2 pagi. Pak Pichai berpikir ini adalah pekerjaan santai yang cocok untuk usianya yang mendekati pensiun. Tetapi yang tidak ia ketahui adalah bahwa 3 petugas jaga malam sebelumnya tidak pernah bertahan lebih dari 2 bulan. Tidak ada laporan tentang apa yang terjadi. Tidak ada pemberitahuan pengunduran diri resmi. Petugas terakhir pada malam sebelum berhenti tampak diam sepanjang malam. Tetapi kamera menangkapnya berdiri di depan lift lantai 9 selama 1 jam. Lalu turun melalui tangga darurat tanpa pernah kembali ke pos jaga. Tidak ada yang membicarakan hal ini. Pemilik proyek juga tidak peduli. Selama mereka bisa mendapatkan orang baru untuk bekerja, itu sudah cukup baik. Malam pertama Pak Pichai, tidak ada yang aneh. Lift naik turun seperti biasa, suara anjing menggonggong di area parkir juga senyap. Ada seorang penghuni yang turun untuk membeli sesuatu di depan apartemen sekitar pukul 1 pagi lalu kembali naik. Tetapi sekitar pukul 02.30, lift di sisi kanan mulai bergerak turun dengan sendirinya. Tidak ada yang menekan tombol. Pak Pichai melihat dari monitor. Angka 97531 lalu berhenti. Pintu terbuka di lantai dasar. Tidak ada orang yang keluar. Ia mengganti sudut pandang kamera beberapa kali. Sunyi, tidak ada siapa-siapa. Ia mencatat di buku log bahwa lift bergerak otomatis tanpa penumpang lalu menutup kasus itu. Malam kedua, pada waktu yang sama, 02.30, lift yang sama dari lantai 9 turun tingkat demi tingkat hingga ke lantai dasar. Pintunya terbuka sendiri. Kali ini, kamera di depan lift menangkap gambar seorang wanita masuk dari lantai 9. Pak Pichai menajamkan pandangannya, melihat wanita itu mengenakan piyama berwarna terang. Rambut panjang menutupi wajahnya. Kepala tertunduk, berdiri diam di dalam lift. Tidak menekan tombol, tidak melihat ke kamera. Ia segera memeriksa rekaman kamera di lantai dasar. Tidak ada yang keluar. Kamera di koridor tidak menangkap gambarnya. Kamera di depan pos jaga tidak melihat bayangannya. Seolah-olah dia menghilang di tengah lift. Pak Pichai duduk terdiam, tidak berbicara, tidak menulis apapun di buku log. Ia hanya mematikan monitor dan duduk mendengarkan suara lift membuka dan menutup dalam kegelapan. Dan malam itu, sekitar pukul 04.00,
lampu di toilet lobi menyala dengan sendirinya. Keesokan paginya, Pak Picai bertanya kepada petugas kebersihan, apakah ada orang yang turun ke toilet semalam. Petugas kebersihan menjawab, tidak ada Pak, lobi sudah ditutup sejak jam 11 malam. Pak Picai terdiam, tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berjalan kembali ke pos jaga, memutar ulang rekaman CCTV sekitar pukul 04 kamera lobi. Menangkap gambar pintu toilet terbuka, lampu menyala, lalu pintu perlahan menutup. Tidak ada orang yang masuk, tidak ada orang yang keluar, dan tidak ada pantulan bayangan di cermin toilet. Ia duduk seperti itu sepanjang malam, memegang pena tetapi tidak menulis apapun di buku log. Dan pada pukul 02.30 malam itu, lift mulai bergerak turun dari lantai 9 lagi. Malam ketiga, semuanya sama persis. Lift sisi kanan bergerak turun pada pukul 02.30 dari lantai 9. Pak Picai tidak terkejut lagi. Ia hanya mengganti kamera untuk melihat seperti biasa. Rekaman dari kamera lantai 9 menunjukkan wanita yang sama. Piyama berwarna terang, rambut panjang, kepala tertunduk, berjalan perlahan masuk ke lift. Hal yang berbeda dari 2 malam sebelumnya adalah kali ini ia menoleh ke arah kamera sebelum melangkah masuk. Pak Picai tertegun, menekan tombol jeda, memperbesar gambar secara perlahan. Wajah wanita itu kabur, pucat, tanpa ekspresi. Bukan karena kamera tidak jelas, tetapi seolah-olah kamera tidak bisa fokus pada wajahnya. Lalu ia masuk ke dalam lift. Pintu lift tertutup. Kamera di lantai dasar sekali lagi tidak menangkap siapapun yang keluar. Sama seperti setiap malam. Ia mencoba memutar ulang rekaman beberapa hari sebelum ia mulai bekerja. Pada banyak malam, di waktu yang sama, wanita itu juga muncul di kamera dengan cara yang sama. Naik dari lantai 9, menekan lift turun, lalu menghilang dari rekaman. Tidak ada catatan tamu, tidak ada nama, tidak ada daftar penghuni di lantai 9 yang cocok dengan wanita di gambar. Suatu pagi, ia bertanya pada petugas kebersihan, apakah masih ada orang yang tinggal di lantai 9. Petugas kebersihan menjawab, sebagian besar disewakan, tapi tidak ada yang benar-benar tinggal di sana, Pak. Ada satu unit yang selalu terkunci, tidak pernah dibuka. Katanya pemiliknya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kerabatnya juga tidak ada yang menghubungi. Pak Picai bertanya, nomor unit berapa ya? Petugas kebersihan terdiam, lalu menjawab, 903. Malam itu, ia duduk di pos jaga, menunggu pukul 02.30. Lift bergerak dari lantai 9, turun tingkat demi tingkat. Kamera di lantai 9 menangkap pintu unit 903 terbuka sedikit, cukup bagi wanita itu untuk keluar, lalu perlahan menutup dengan lembut, seolah tanpa angin atau tekanan. Keesokan harinya, ia tidak menunggu lagi. Ia naik ke lantai 9, berjalan dan berhenti di depan unit 903. Pintu kayu berwarna pucat dengan noda karat di gagang pintunya. Lubang kunci tua itu penuh dengan debu tebal. Namun, yang menarik perhatiannya adalah sepasang sandal kecil yang usang diletakkan di depan pintu, ujungnya menghadap ke dalam pintu, seolah-olah baru saja dilepas untuk masuk. Ia tidak mengetuk, tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tiba-tiba, suara lift berbunyi dari ujung koridor. Ting, lantai 9. Pintu lift sisi kanan terbuka, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tetapi, ketika ia kembali melihat ke depan pintu unit 903, sandal yang tadinya ada di sana telah hilang. Tidak ada yang lewat, tidak ada suara, tidak ada gambar di kamera. Unit masih terkunci, debu masih tebal, tetapi sandal yang tadinya ada di sana telah lenyap, seolah tidak pernah ada. Pagi itu, setelah kembali dari lantai 9, Pak Picai tidak mengatakan apa-apa, tidak memberitahu siapapun, tidak menulis di buku log. Tetapi pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang akan ia lihat jika membuka pintu itu? Ia tidak tahu apakah ia penasaran atau hanya takut pada keheningan di kamera yang terlalu diam. Malam berikutnya, Pak Picai bersiap seperti biasa. Mengenakan seragam,
menyalakan kamera, dan duduk menunggu pukul 02.30. Lift sisi kanan bergerak turun dari lantai 9 seperti setiap malam. Kamera menangkap wanita yang sama keluar dari unit 903, kepala tertunduk, masuk ke dalam lift, tidak menoleh ke kamera. Kali ini, ia membiarkan gambar itu tetap tayang, memperbesarnya, lalu mengambil senter. Malam ini ia memutuskan akan naik dan mengetuk. Bukan untuk mencari jawaban, tetapi setidaknya untuk tahu apakah itu benar-benar terjadi atau hanya di layar. Ia naik lift sisi kiri, tangan masih memegang senter tetapi tidak menyalakannya. Lantai 9, koridor panjang dengan satu lampu yang berkedip pelan. Ia berjalan dan berhenti di depan unit 903. Pintu masih tertutup rapat. Tidak ada suara dari dalam. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras, masih hening. Tetapi tiba-tiba suara lift berbunyi di belakangnya. Ting. Lift sisi kanan terbuka, kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Ia berbalik dan mendapati pintu unit 903 sedikit terbuka. Gagang pintunya terasa sangat dingin. Ia mendorongnya hingga terbuka. Di dalam ruangan itu gelap, berbau apek bercampur aroma samar dupa tua. Ia menyalakan senter dan menyorot ke dalam ruangan. Tidak ada perabotan, tidak ada barang-barang. Hanya ada sebuah meja rendah di tengah ruangan. Di atas meja ada sebuah bingkai foto kayu tua yang tergeletak menghadap ke bawah. Ia berjalan mendekat, membungkuk untuk melihat foto di dalam bingkai itu. Itu adalah foto seorang wanita yang mengenakan piyama berwarna terang, rambut panjang, tersenyum tipis sambil duduk di meja depan tempat tidur. Di bawah bingkai foto ada selembar kertas tua yang sepertinya disobek dari buku catatan. Tulisan tangan yang tergesa-gesa bertuliskan, "Tidur saja, Kak. Aku akan turun menjaga gedung ini." Ia berdiri, terpaku, tangannya mulai gemetar. Senter bergerak sedikit hingga cahayanya memantul di sudut kiri ruangan. Di sana ada sebuah cermin tua yang kusam, tetapi masih memantulkan sebagian bayangan. Di cermin itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Dan satu bayangan lain berdiri di belakangnya. Begitu dekat hingga napasnya bisa terdengar. Ia berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan masih kosong. Tidak ada suara. Tidak ada yang bergerak. Tetapi bayangan di cermin itu masih ada di sana. Ia berjalan mundur keluar dari ruangan. Menutup pintu perlahan. Suara engsel berderit seolah sudah lama tidak dibuka. Saat ia berjalan kembali ke lift, lift itu masih terbuka, seolah menunggu seseorang di dalamnya. Ia tidak masuk, hanya menekan tombol untuk menutup pintu, lalu turun melalui tangga darurat. Paginya, ia mengisi buku log, hanya menulis 2 baris. Lift bergerak normal. Unit 903 tidak ada pergerakan. Tidak ada yang perlu tahu bahwa semalam ia tidak berada di pos jaga. Dan bayangan di cermin itu mungkin masih berdiri mengawasi, seperti yang dilakukannya setiap malam. Sejak malam ia naik ke lantai 9, membuka kamar, dan menemukan bingkai foto itu, segalanya berubah. Bukan perubahan yang terlihat jelas, tetapi perubahan yang bisa dirasakan. Bahwa tempat ini bukan lagi tempat untuk berdiam diri dalam ketenangan. Malam berikutnya, ia bertugas seperti biasa. Menyalakan monitor, menyalakan lampu di pos jaga, tetapi tidak menyentuh kamera lantai 9 seperti biasanya. Ia tidak ingin melihat, tidak ingin tahu, tidak ingin bertemu. Tetapi kamera itu berpindah sendiri secara otomatis hingga berhenti di depan pintu unit 903. Gambar dari kamera tampak diam, cahaya remang-remang, pintu tertutup, tidak ada bayangan. Ia mencoba untuk tidak melihat, menunduk untuk menulis catatan. Tetapi ia bisa merasakan cahaya dari monitor perlahan meredup. Ia mengangkat kepala. Gambar kamera masih di tempat yang sama. Tetapi sekarang wanita itu berdiri di depan kamera.
kurang dari 1 meter dari lensa. Ia berdiri tegak, rambut panjang menutupi wajahnya yang hampir menempel di kaca kamera. Gambar tidak bergerak, seolah kamera menghentikan waktu khusus untuknya. Ia mengangkat tangan untuk mematikan monitor, tetapi tombol off di remote tidak merespons. Ia menatap gambar diam itu selama sekitar 10 detik sebelum gambar itu padam dengan sendirinya. Layar kembali ke tampilan semua kamera seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia duduk diam, tidak tahu harus berbuat apa. Ia melirik jam, pukul 02.38 lewat 8 menit dari waktu lift biasa turun. Ia segera memutar ulang rekaman. Kamera lift, kamera lantai 9, dan kamera lobi. Tetapi semua kamera tidak menunjukkan gambar apapun. Tidak ada pergerakan, seolah-olah telah dihapus. Pagi harinya, ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sebelum ganti shift, seorang petugas kebersihan lewat dan menyapanya. "Pak, semalam dengar suara ketukan di kaca pos jaga?" "Tidak." Ia mengerutkan kening dan bertanya balik. "Malam-malam?" Petugas kebersihan itu mengangguk. "Sekitar jam 3 pagi. Saya dengar suara tok-tok-tok seperti ini waktu mau buang sampah. Saya kira ada yang panggil Bapak, tapi pas saya lihat, tidak ada siapa-siapa." Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin ada yang lupa kunci." Petugas kebersihan itu tersenyum lalu pergi. Tetapi begitu wanita itu berbelok di tikungan, Pak Picai menoleh kembali ke monitor. Kamera lobi menangkap sesuatu. Gambar buram wanita itu sedang berdiri di belakang petugas kebersihan. Jaraknya kurang dari 1 meter. Mengikutinya diam-diam. Tanpa suara, tanpa bayangan. Ia segera mengganti kamera. Gambar itu hilang. Kamera kembali ke pos jaga. Dan di depan pos jaga ada secari kertas catatan yang diselipkan di celah kecil kaca. Ia membuka pintu, berjalan keluar, dan mengambil kertas itu. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa. "Kakak sedang melihatku." "Ya, aku juga sedang melihat kakak loh." Setelah malam ia menemukan catatan yang diselipkan di kaca pos jaga itu. Pak Picai tidak lagi duduk menghadap monitor. Ia membelakangi kamera, mencatat tugas dengan tangan gemetar. Telinganya masih mendengar suara ketukan samar dari belakang, seperti suara ujung jari menekan pelan di layar. Ia tidak berani menoleh, karena ia tahu wanita itu sudah tahu bahwa ia sedang mengawasinya. Keesokan paginya, ia pulang ke kamar sewaannya yang tua di daerah Tonburi. Sebuah kamar kecil di lantai 2. Tidak ada yang tahu apa pekerjaannya. Dan ia pun tidak pernah membicarakannya. Tetapi malam itu, saat ia hendak tidur, ia mendengar suara aneh dari belakang kamar. Suara seperti kaca kecil, diketuk pelan berulang kali. Tok, tok, tok. Ia berjalan untuk memeriksa dan menemukan sumbernya adalah cermin yang tergantung di pintu kamar mandi. Tidak ada apa-apa, tidak ada bayangan, tidak ada bekas sidik jari. Tetapi begitu ia berbalik, suara yang sama terdengar lagi. Tidak keras, tidak cepat, tetapi jelas seperti sebelumnya. Ia mengambil handuk, menutupi cermin itu, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Malam berikutnya, ia tetap pergi bekerja seperti biasa. Membuka monitor, membuka buku catatan, tetapi tidak berani melihat gambar dari kamera lantai 9 lagi. Hingga sekitar pukul 02.30, semua layar monitor mati dengan sendirinya sejenak. Layar menjadi hitam pekat selama sekitar 5 detik sebelum kembali menyala dan terpaku pada kamera di depan pintu pos jaga. Dan di layar, wanita itu berdiri di sana. Diam, kepala tertunduk, berdiri kurang dari 1 meter dari pintu seperti malam sebelumnya. Tetapi kali ini, tangannya terangkat perlahan, lalu jarinya menunjuk lurus ke arah layar. Menunjuk ke arahnya. Ia duduk kaku, tangannya mencengkeram buku log dengan erat. Keringat dingin membasahi tubuhnya hingga terasa kebas. Gambar di layar tidak bersuara, tidak ada gerakan lain. Hanya wanita itu berdiri menunjuk ke arahnya selama beberapa menit sebelum gambar itu padam lagi. Paginya, ia tidak menulis apapun di buku log. Ia meletakkan pena,
dan berniat untuk mengundurkan diri minggu depan. Tetapi sebelum pulang, ia berjalan ke lobi dan bertanya pada pihak manajemen gedung apakah mereka mengenal pemilik unit 903. Pihak manajemen menjawab bahwa unit itu sudah dialihkan kepemilikannya hampir 10 tahun lalu atas nama seorang wanita bernama Jintana, tetapi ia telah meninggal dunia tahun lalu. Belum ada yang mengurus dokumen-dokumennya. Ia meminta untuk melihat fotonya. Pihak manajemen membuka arsip dan memberikan salinan KTP lama. Wanita di foto itu adalah orang yang sama dengan yang ia lihat di kamera. Piyama, rambut panjang, wajah datar, dan mata yang bahkan dalam foto tampak seperti sedang menatap lurus ke arahnya. Ia terdiam. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia menelepon atasannya, mengatakan bahwa ia sakit dan meminta izin 1 malam, lalu duduk diam di kamar sewaannya. Tetapi meskipun tidak pergi bekerja, meskipun tidak menyalakan kamera, pada pukul 02.30 malam itu, terdengar ketukan di pintu kamarnya sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Tidak ada suara langkah kaki. Bahkan tidak ada bayangan di koridor. Tetapi handuk yang ia gunakan untuk menutupi cermin semalam telah ditarik jatuh ke lantai. Dan di cermin itu terpantul bayangan dirinya. Dan satu bayangan lain yang berdiri di belakangnya menempel begitu erat di punggungnya hingga napasnya terasa di leher. Ia tidak menyalakan lampu, tidak berbicara, hanya duduk di lantai, menghadap ke jendela. Jantungnya berdebar pelan, seolah sudah pasrah bahwa ia sedang diikuti, tidak hanya di tempat kerja lagi. Setelah malam, ketika ketukan terdengar di depan kamarnya dan bayangan di cermin bukan lagi miliknya seorang, Pak Picai mulai tidak yakin apakah semua yang terjadi ini kebetulan atau disengaja. Ia mencoba membuka kotak arsip tugas jaga di pos, mengambil buku-buku catatan lama dari satpam sebelumnya. Nama Somporn bertugas 3 bulan sebelum dia mengundurkan diri mendadak. Halaman-halaman awal buku catatan Somporn ditulis dengan normal. Jam masuk, kondisi lift, jumlah penghuni yang keluar masuk. Tetapi setelah hari ke-50 ada sesuatu yang aneh. Di kolom kejadian mulai tertulis, lift kanan bergerak otomatis. Lantai 9 ada pergerakan tidak biasa. Ada orang masuk, tidak ada yang keluar. Dan di halaman-halaman terakhir hanya tertulis 1 kalimat. Hari ini dia menatap kamera sangat lama, seolah tahu aku sedang memperhatikannya. Pak Picai membaca dan terdiam. Tangannya terasa dingin, bukan karena takut, tetapi karena kalimat yang baru saja ia temukan sama persis dengan apa yang terjadi padanya malam sebelumnya. Ia membuka halaman terakhir, ada catatan yang ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda. Bukan catatan tugas, melainkan pesan singkat. Dia tidak ingin siapapun pergi. Jika dia mulai bisa keluar dari kamera, ketahuilah bahwa tidak akan ada yang bisa keluar dari tempat ini lagi. Ia menutup buku itu, berjalan keluar dari pos, dan merokok dalam diam di area parkir. Kamar sewanya mulai bermasalah. Cermin di kamar mandi terkadang tidak memantulkan bayangannya dari sudut tertentu. Catatan kertas yang pernah ada di pos jaga tiba-tiba muncul di meja kerjanya di kamar sewa. Padahal ia tidak pernah membawanya pulang. Dan ketika ia terbangun semalam, galeri ponselnya memiliki foto baru. Gambar dari kamera CCTV sudut tinggi yang memotret dirinya saat sedang tidur di pos jaga. Dalam foto itu ada seseorang yang berdiri di belakangnya, kepala tertunduk menatapnya. Begitu dekat hingga bayangan mereka hampir menyatu menjadi satu sosok. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk tidak menyalakan monitor, tidak melihat apapun. Ia duduk diam di pos jaga yang gelap, hanya menyalakan lampu kecil. Tetapi pada pukul 02.30, lampu di pos jaga padam tiba-tiba. Ia bangkit, belum sempat menyentuh saklar. Semua layar monitor menyala dengan sendirinya, menampilkan satu gambar dari kamera di depan unit 903. Pintu kamar terbuka, wanita itu berjalan keluar perlahan, tanpa suara, tidak menoleh. Tapi kali ini, ia tidak masuk ke lift.
Ia berjalan melewati lift, melewati kamera, lurus ke arah koridor, seolah tahu bahwa orang yang ia cari tidak lagi berada di lantai 9. Dan sebelum layar padam, ia mengangkat wajahnya menatap kamera untuk pertama kalinya. Wajahnya datar, matanya gelap. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan, tetapi ia menatap sangat lama. Lebih lama dari yang biasa dilakukan orang normal saat menatap kamera. Seolah-olah ia tidak sedang melihat kamera, tetapi melihat menembus kamera langsung ke arah Pak Pichai. Setelah malam itu, ketika ia tidak lagi masuk ke lift, melainkan memilih berjalan keluar dari jangkauan kamera menuju koridor meninggalkan lantai 9, Pak Pichai tahu bahwa wanita itu tidak lagi berputar di tempat yang sama. Malam berikutnya, ia bertugas tanpa menyalakan kamera, mematikan semua monitor, mematikan lampu di pos jaga, dan menyimpan ponselnya di laci. Ia duduk diam, mendengarkan suara lift, suara angin, dan mencoba mengabaikan suara apapun. Tetapi sekitar pukul 03.00 pagi, terdengar suara gesekan pelan dari celah kecil di bawah pintu pos jaga. Seolah ada sesuatu yang diselipkan masuk. Ia mengambil senter dan menyorotnya. Ada sebuah kotak kayu kecil, warnanya sudah tua, diikat dengan tali rami. Tidak ada nama, tidak ada alamat, tidak ada petunjuk siapa pengirimnya. Ia tidak berani membukanya, hanya meletakkannya di samping meja dan terus duduk hingga pagi. Saat waktu pergantian shift tiba, ia membawa kotak itu pulang dengan perasaan bahwa kotak itu tidak sengaja dikirim ke pos jaga, melainkan dikirim untuknya. Ia duduk di meja, membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya hanya ada 3 benda. 1, sebuah pulpen tua. 2, secari kertas catatan kecil. Dan 3, sebuah amplop putih berisi selembar foto. Di kertas catatan itu tertulis dengan tulisan tangan wanita yang bergetar. Kakak tidak perlu takut. Aku sudah bersama kakak sekarang. Asal kakak jangan lupakan aku saja. Foto di dalam amplop adalah gambar yang ia lihat dari kamera saat ia tertidur di pos jaga. Sudut pandangnya dari atas, dengan wanita itu berdiri di belakangnya sangat dekat. Tetapi foto ini tidak buram seperti sebelumnya. Wajahnya terlihat jelas, bukan gambar hantu, bukan gambar menyeramkan, tetapi wajah yang menatap lurus ke kamera. Ekspresinya datar, tetapi di matanya ada sesuatu yang terlihat sangat sedih dan seolah tidak ingin ada yang meninggalkannya lagi. Ia meletakkan semua barang itu di laci, menutupnya, dan tidak pernah membicarakannya lagi. Tetapi setelah hari itu, setiap malam akan ada kotak baru yang diselipkan di bawah pintu pos jaga. Setiap kotak berisi barang-barang kecil, barang yang tidak ia gunakan, tetapi seolah seseorang tahu betul bahwa ia pernah memilikinya di masa lalu. Suatu malam, di dalam kotak ada sisir kayu tua yang coraknya mirip dengan yang pernah ia gunakan saat kecil di kampung halamannya. Malam lainnya, ada lilin kecil berwarna kuning oranye, seperti yang pernah digunakan ibunya untuk bersembahyang. Dan malam itu juga, ia terbangun dari tidurnya di pos jaga, merasakan ada napas lembut di tengkuknya, seolah orang yang duduk di belakangnya sedang menatapnya diam-diam, sangat dekat. Ia tidak berani bergerak, tidak berani menoleh, hanya duduk diam, membiarkan waktu berlalu perlahan. Paginya, ketika petugas shift pagi tiba, pintu pos jaga terbuka sedikit. Lampu di pos menyala, monitor semua mati. Kotak kayu semalam sudah terbuka. Di dalamnya tidak ada barang lagi, hanya ada catatan baru yang bertuliskan, "Malam ini aku akan menemanimu, Kak, sepanjang malam." Malam terakhir. Pak Pichai sadar bahwa ia mungkin tidak akan bisa mengundurkan diri atau kembali ke kehidupan normal lagi. Bukan karena takut, tetapi seolah ada sesuatu yang menahannya dengan ketenangan, dengan pengawasan, dengan barang-barang kecil yang wanita itu kirimkan setiap malam, seperti orang yang sudah lama saling kenal meskipun tidak pernah berbicara.
Pukul 02 Samten lift. Lift bergerak dari lantai 9 turun perlahan, seperti setiap malam yang telah lalu. Tetapi kali ini, semua kamera tidak menampilkan gambar. Layar menjadi abu-abu. Dengan sedikit gangguan, seolah sinyal tidak stabil. Tetapi, di monitor tengah, teks berwarna putih muncul baris demi baris. Kakak bersamaku. Ya, malam ini aku tidak akan duduk di belakangmu lagi. Aku akan duduk di sampingmu. Ia tidak bergerak, hanya mengangkat wajah menatap pantulan di cermin sudut ruangan. Di sana, ada sepasang bayangan duduk berdampingan di kursi pos jaga. Bayangan kiri adalah dirinya, dan bayangan kanan berambut panjang, duduk diam dengan kepala sedikit bersandar di bahunya. Tidak ada suara, tidak ada kata-kata. Tetapi pada detik itu, ia merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian selama berbulan-bulan terakhir. Keesokan paginya, petugas shift pagi melaporkan bahwa Pak Picai tidak pulang. Tidak ada yang bisa menemukannya, teleponnya tidak diangkat. Kamar sewanya tidak ada barang yang hilang, tetapi semuanya tertata rapi seolah pemiliknya baru saja pergi beberapa menit sebelumnya. Di pos jaga, meja kerjanya masih rapi seperti biasa. Kotak kayu kecil tertutup dengan tali terikat rapi. Di halaman terakhir buku log tertulis satu baris dengan tulisan tangan yang bukan milik Pak Picai. Malam ini kakak tidak perlu berjaga lagi. Biar aku yang menjagakannya. Beberapa bulan berlalu. Lampu di pos jaga masih menyala setiap malam. Tidak ada lagi yang mengambil shift malam. Tetapi kamera CCTV akan selalu menampilkan gambar pos jaga dan pada beberapa malam kamera akan menangkap gambar sesosok tubuh yang duduk di meja pos jaga, diam, kaku, dan tersenyum tipis seolah sedang mengawasi seseorang. Karena terkadang tugas mengawasi mungkin bukanlah milik seorang satpam, melainkan tugasnya seseorang yang tidak pernah pergi ke manapun. Terkadang, sesuatu yang mengawasimu tidak sedang menunggu untuk diketahui, tetapi ia telah mengawasimu dalam diam selama ini.